Nah, terus yang ke-12 terkait dengan peningkatan PAD. Jadi kita sedih juga ya. Di masa pandemi Covid, PAD ini pasti saya yakin turun drastis. Turun drastis yakin. Kenapa? Karena ya banyak kebijakan-kebijakan juga di awal-awal kemarin masa pandemi, ada memang pembebasan apa kan, kebijakan-kebijakan katakanlah pemerintah kota, itu kan akan mengurangi target PAD yang tercantum dalam APBD. Juga sekarang kan katakanlah banyak apa nama itu sumber-sumber jenis-jenis PAD yang merupakan kewenangan pemerintah kota yang tidak bisa katakanlah dipungut direalisasikan dengan maksimal. Karena terkait dengan pandemi Covid ini otomatis targetnya juga akan turun. Tetapi saya akan memberikan satu sebenarnya sumber PAD yang harusnya bisa dilihat kembali. Contoh pajak reklame. Ada nggak pemerintah kota membentuk satuan tugas khusus terkait dengan penertiban dan peningkatan atau optimalisasi pajak reklame? Saya belum pernah melihat ada satgas khusus. Nah, satgas khusus ini harusnya, melihat dong, ini ada reklame nih. Siapa pasang papan di sini, billboard sini. Oh, ini udah bayar belum? Nah, ini tugasnya. Otomatis itu akan mendongkrak PAD. Nah, satgas ini saya belum ada sampai sekarang. Nah, walaupun sebetulnya Bang tanpa satgas pun dinas terkait kalau seandainya bekerja maksimal bisa juga. bisa, tapi mungkin keterbatasan rentang kendali, kewenangan dan juga keterbatasan terkait dengan sumber daya ya. Tapi kalau satgas itu ya lengkap, Khusus, ada APH-nya segala bagai. Dan memang di aturan di PP terkait dengan insentif penguatan pajak memang itu dimungkinkan. Jadi satgas itu bukan satgas saja. Jadi mereka nanti bisa diberikan upah pungut juga. Nah, upah pungut juga. Jadi kalau orang bekerja tidak dapatkan apa-apa kan nanti kan ya berat juga kan. Artinya, Nah, tapi karena aturan legalisasinya ada. Bang Wilson melihat itu salah satu potensi yang bisa Iya, dimaksimalkan. itu salah satu potensi yang bisa dimaksimalkan. Bagaimana bentuk satgas. Nah, terus yang ke-13 ya, kita pasti melihat juga ada katakanlah ada ada katakanlah persoalan-persoalan hukum yang membelit para aparatur sipil negara di kota. Artinya apa? Artinya fakta integritas pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara di kota ini juga kita melihat dari berbagai persoalan-persoalan hukumnya, artinya juga masih perlu ditingkatkan. Artinya apa? Artinya ya inilah gunanya pimpinan ya, mungkin penyuluhan, mungkin pengawasan yang melekat terhadap bawahan, mungkin apipnya perlu diberdayakan, mungkin penyuluhan hukum bekerja sama dengan pihak lain kepada ini supaya jangan melakukan ini. Terus mungkin juga pemahaman tentang terkait pengaturan peraturan perundang-undangan ini perlu ditingkatkan. Karena apa? Masih kita temukan juga ada katakanlah ada aparatur sipil negara pemerintah kota yang tersandung dengan hukum. Contoh kasus Satpol PP. Terus juga yang dipanggil masalah ada kasus yang di Dignas, ya kan? Walaupun kita tidak tahu bagaimana ujung dan pangkalnya nanti. Tapi setidak-tidaknya ini cerminan bahwasanya salah satu refleksi walaupun oknum bahwasanya masih saja terjadi hal seperti itu. Dan bisa juga bekerja sama dengan KPK, misalkan memberikan pendidikan seperti itu ya Bang ya. Ya, betul. Nah, terus saya berikutnya ya, yang ke-14 ya. Kalau kita tarik ke belakang ya. Oke ya, memang kita tidak juga perlu terlalu mempersoalkan ya apa yang sudah dilakukan oleh katakanlah Helmi Hasan di periode sebelumnya. Ya. Tapi setidaknya ingin kita sampaikan kesempatan ini harusnya menjadi pelajaran ya. Pelajaran sebelum kita membuat suatu program, kegiatan segala bagai itu, kita harus mempertimbangkan juga sebenarnya benefitnya apa, manfaatnya apa, kemaslahatannya untuk apa, terus bagaimana prosesnya, inputnya bagaimana, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana, outcome bagaimana, dan bagaimana regulasinya. Jangan sampai kita membuat program kegiatan justru bertentangan dengan regulasi. Jangan sampai kita memunculkan program kegiatan yang sifatnya tidak terencana, terukur dengan matang, sehingga terkesan program kegiatan ini kita masukkan pada periode misalnya di tengah atau di akhir atau di awal, tapi sebenarnya program ini sebenarnya apa yang diinginkan akhir dari program ini. Jangan sampai seperti ini. Nah, ini yang terpikirkan. Ini. Nah, saya berikan contoh begini. Saya berikan contoh begini. Dulu ada namanya program sholat berhadiah, umroh gratis. Pertama. Memang kita tidak persoalkan lagi nih, tapi maksud saya ini sebagai pembelajaran. Ada juga Samisake memang berjalan dia, tapi sampai sekarang kita melihat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
LKM ini juga sebenarnya kita tunggu-tunggu bagaimana sebenarnya LKM ini berapa labanya, LKM ini berapa, sama sekali nggak tahu kita kan, nggak tahu kecuali laporan pertanggungjawabannya Bang masih nah ditanyakan. kecuali mungkin laporan yang ada di katakanlah di belutnya Samisake, dan itu tidak terpublish ke masyarakat. Artinya kita juga tidak mendapatkan informasi yang utuh terkait bagaimana sebenarnya perguliran dari dana yang sudah ada. Dulu kalau nggak salah saya 13,6 miliar ya di awal, kalau nggak salah saya Saya udah lupa. di awal. Nah, ini juga kita kasihkan semacam katakanlah pembelajaran lah ya. Itu dari Terus dulu saya menantang itu Bang. ya, Menyampaikan terus berapa yang sudah terus dapat laporan terus pertanggungjawaban. ada juga program kata kita kemarin pernah juga dengar Kota Bengkulu jadi semacam ada kota hadis ya. Sebenarnya ini bagus sekali, kita dukung kok. Tapi maksudnya apakah ini program yang memang nyata-nyata muncul di dalam APBD di buku tebal yang nanti akan dibiayai? Nah kalau itu ya berarti harus ada input dananya, prosesnya, tujuannya apa, manfaatnya apa. Jadi dia harus jelas. Jangan sampai maksud kita jangan sampai dianggap bahwa pemerintahan daerah ini boleh membuat program kegiatan yang sifatnya hanya untuk bagaimana lah kita menyebutnya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu maksud kita Harus kan. secara matang. Nah, Dari jadi awal. kalau namanya program kegiatan itu dia harus masuk dalam APBD. Harus masuk dalam buku APBD. Namanya program kegiatan pemerintah. Kalau program kegiatan pribadi lain lagi gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu diantara beberapa contoh ya yang kita ini kan. Terus lagi yang ke-15 kita melihat ya ada pembangunan menara Masjid Taqwa tadi ya. Kita melihat. Kalau Brendonya kita oke ya. Kita sepakat kalau Brendonya ya. Walaupun kita melihat Brendo ini lampunya banyak, terang benderang. Oke, kita sepakat. Cuman perlu dipikirkan juga lampu ini membayar nanti dari dana amanah. Tidak gratis itu. Cukup nggak membayar lampu ini mungkin dari ada apa nama tuh katakanlah orang yang wakaf, infak, sedekah segala macam, cukup nggak? Kalau tidak, ini lampu sebanyak ini yang ada di Brendo ini biayanya besar ini pemeliharannya. Nah, belum lagi urgensi membangun menara yang ada lift. Nah, kita mempertanyakan lift ini untuk apa? Kalau untuk memantau tsunami, wah kan nanti orang pada saat gempa jangankan orang di atas, orang di bawah aja berlari. Apalagi orang di atas. Nah, terus kita tidak tahu berapa kekuatan kekokohannya. Itu terkait dengan lift. Terus urgensi membuat lift itu juga butuh pemeliharaan, kos yang tinggi. Ini perlu dipikirkan. Sekali lagi kita minta Bapak Wali Kota Hilmi Hasan yang terhormat, coba dipikirkan lagi, coba dikaji lagi dengan tim pejabat yang terhormat. Lift ini fungsinya untuk apa? Kalau untuk orang naik ke atas, berapa banyak kapasitasnya? Apakah setiap hari orang naik? Apakah mereka bayar? Apakah ada PAD-nya? Ataukah gratis? Lift itu tidak dipakai dia lama-lama bisa rusak, dipakai terus lama-lama bisa rusak juga kalau tidak benar, kalau tidak bagus pemeliharaannya. Nah, jadi ini perlu dipertimbangkan. Jadi kalau menurut dan itu perlu dijaga terus. Kalau tidak jago nanti dipincit tombolnya itu ujung ini dia loss. Nah, kan pakai tombol tuh digital kan. Nah, jadi kalau saya laku pengamat menganggap menara itu ada 4, kalau nggak salah yang keempat ini itu belum perlu. Dan lift saya menganggap itu belum perlu. Kalau Brendo sebagai wisata destinasi Oke lah. Tapi perlu juga dilihat, kita minta Pak Wali dan Pak Wawali coba di jam-jam sholat, maghrib, isya, coba Pak Wali lihat, bagaimana saya mengatakannya, bukan Pak Wali sholat, tapi Pak Wali lihat di jam-jam sholat itu, bagaimana aktivitas orang di depan Brendo itu. Saya tidak mau menyampaikan, tapi Pak Wali coba lihat apa aktivitas yang ada di Taman Brendo itu. Kira-kira dari sekarang kita sampaikan, jangan sampai nanti ya ada semacam ya penglihatan kita yang mungkin kita kurang enak gitu kan. Nah, coba dilihat nanti. Maksudnya seperti itu. Terus yang berikutnya ya, kita melihat memang fungsi Bapelitbang. Fungsi Bapelitbang kota ini kalau sepengetahuan kita melihat begini. Sebenarnya ini bisa ya percepat ini Bang. Insya Allah. Jadi sebenarnya begini.
fungsi Bapelitbang Biar nih, tuntas semuanya. jadi bukan hanya mengkolek seluruh program kegiatan yang ada di OPD-OPD. Jadi bagaimana Bapelitbang ini dia menjadi leader, OPD leader, menganalisa seluruh program kegiatan yang masuk di Bapelitbang ini, yang dijadikan semacam itu rencana kerja, dinantikan dijadikan skala prioritas, dianalisa oleh Bapelitbang. Nanti setelah ada APBD verifikasi di provinsi, nanti hasil analisa ini digabungkan. Mana kira-kira program ini yang memang betul-betul menjadi skala prioritas walaupun sudah ada musrenbang kota. Nah, ini fungsi Bapelitbang ini seharusnya ini lebih kuat gitu. Bahwa misalnya ada OPD teknis, misalnya Dinas PU mengajukan ini. Nah, Bapelitbang ini punya kewenangan. Oh, ini nanti kemana arahnya? Misal, sekarang ada kalau nggak salah saya ada kegiatan pembangunan penataan kota tua ya, kawasan kota tua kalau nggak salah saya ada di dekat pantai Pasar Bengkulu ya. Nah, maksud kita ini Bapelitbang harusnya bukan menerima saja usulan program kegiatan dari OPD terkait, tapi Bapelitbang ini harus punya kuku. Oh, ini jangan dulu, nggak bisa ini. Kenapa? Ini masih bisa kita pending, kita tunda. Nah, saya belum lihat bagaimana peran Bapelitbang di sini sebagai OPD Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Oke, berapa item lagi, Terus Bang? 17 ya. Nah, 17 begini. Dipersingkat ya. Nah, saya juga belum melihat juga bagaimana pemerintah kota ini membuat perencanaan terkait dengan penganggaran ya, membuat skala prioritas penganggaran, perencanaan penganggaran untuk terkait dengan dana hibah. Nah, terkait dengan dana hibah, misalnya ke instansi vertikal, bukannya kita tidak setuju, kita setuju saja, silakan. Mau hibah ke instansi vertikal memang ada aturannya, mau hibah ke mana-mana silakan ada. Tapi maksud kita, coba dia ada time schedule, ada skala prioritas. Misalnya tahun ini instansi vertikal ini yang ini dulu, atau berapa dulu, terus yang ini berapa dulu. Jadi pemenuhan kebutuhan wajib sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait dengan pemenuhan kebutuhan wajib untuk pemerintah Kota Bengkulu itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kita belum melihat. Jadi jangan sampai banyak orang justru mempertanyakan, "Woi, kenapa ini besar kan?" Nah, karena tadi tidak direncanakan dengan matang dan harusnya dipublish saja, ditransparan saja bahwa kita bantu ini gunanya untuk ini, tidak persoalan. Walaupun lembaga vertikal sebetulnya sudah ada anggaran. Ya, walaupun lembaga vertikal sudah anggaran tidak masalah, memang aturannya sudah ada, tidak masalah. Ada anggaran APBN juga sebetulnya. Ya, oke. Terus kita juga melihat juga terkait dengan proses perencanaan katakanlah pembangunan pengembangan perkantoran. Nah, jadi kita melihat di sini, kalau saya secara pribadi sekali lagi saya sampaikan di forum ini bahwa saya belum sependapat. Dan ini masih menjadi katakanlah tanda tanya bagi saya. Mengapa kita harus buru-buru? Yang pertama, menjadikan rumah wali kota sebagai MPP. Urgensi membuat mall pelayanan publik ini, apakah memang akan lebih cepat akselerasi pelayanan publiknya ketimbang masih di DPM PTSB Bentiring? Saya rasa tidak juga. Terus ternyata DPM PTSB Bentiring itu dengan berbagai perangkat piranti canggihnya, saya bilang sama saja. Terus ternyata sekarang perizinan kan sistem OSS. Jadi saya rasa dengan menjadikan balai kota selaku sebagai mall pelayanan publik, saya rasa itu menurut saya pribadi itu belumlah tepat untuk saat ini. Mengembangkan pembangunan katakanlah perkantoran di AS Bakul ya, dengan adanya katakanlah memindahkan makam ke sana itu juga butuh anggaran, tidak gratis. Dan itu menurut saya saat ini juga belum tepat. Makanya sekali lagi itu jadi katakanlah jadi persoalan-persoalan juga di tengah dengan pihak-pihak lain ya. Terus saya kasih contoh begini. Sedikit lagi ya. Saya kasih contoh begini. Karena waktunya. Pemerintah pusat saja ingin memindahkan ibu kota negara IKN, itu mereka membuat sayembara. Bagaimana grand design sayembara IKN ibu kota negara itu yang dipindah ke Kalimantan itu, sehingga itu dipublish se-Indonesia, bahkan sedunia, mereka orang tahu, oh ini gambarnya 3 dimensius kan. Nah, kita ingin menjadikan Kota Merah Putih katanya kan, kalau nggak salah simbol Kota Merah Putih pengembangan. Nah, sekarang kita nggak tahu grand design-nya bagaimana, yang namanya Nah, coba ikutin dong pemerintah pusat buat sayembara, nanti dipublish.
dipublish di camat, ditonton oleh orang, silakan di YouTube kan ini bentuknya begini. Jadi orang yang tadinya mungkin belum paham akan paham, yang tadinya belum mendukung akan mendukung, yang tadinya belum tertarik akan tertarik, sehingga orang diberikan gambaran yang utuh. Nah itu salah satu, maksud saya salah satu yang perlu diperbaiki ya, bagaimana transparansi pemerintah kota. Kalau ingin membuat suatu kebijakan, coba jangan tanggung-tanggung. Nah, terus yang selanjutnya yang kita ingin kita sampaikan yang terakhir ya. Yang terakhir ingin kita sampaikan kesempatan ini, kita melihat terkait dengan pemampatan katakanlah pemampatan aset ya. Pemampatan aset memang kita sarankan terkait dengan aset-aset yang belum termampatkan dengan bagus, cobalah dimampatkan. Cobalah kalau membuat perencanaan pembangunan itu konsepnya orientasi sekarang coba digeser bagaimana pembangunan yang kita bangun dengan duit rakyat, duit APBD, investasi, kita anggap itu sebagai investasi dan dia harus menghasilkan balik sebagai PAD. Nah, jadi kita geser paradigma. Kalau dulu bangun saja, sekarang menjadi aset mati. Sekarang bagaimana dia menjadi aset yang menghasilkan bagi kita. Dan ada satu lagi, sedikit lagi, terkait dengan penataan sumber daya aparatur, sumber daya manusia aparatur. Jadi memang kita ingin menginginkan terkait dengan adanya memang mutasi segala bagai ya. Kita kemarin ada lagi mutasi, dulu pernah ada mutasi yang beberapa banyak ternyata keliru dan dibatalkan. Nah kemarin juga kita mendengar ada juga pengaduan, dan memang saya juga ada ya surat dari KSN, saya juga pegang suratnya, ada juga terkait dengan pengaduan juga, walaupun memang tidak ditemukan ya. Nah, terus juga kita melihat mutasi kemarin ya, hasil uji kompetensi terkait pejabat pimpinan tinggi pertama ya, yang ditempatkan kemarin, kita melihat, kita nyaris ya, kita melihat ada beberapa orang yang seharusnya memang dia tidak ditempatkan di pos yang itu, tapi harusnya ditempatkan di pos lain karena kinerjanya bagus, orangnya lincah segala bagai, tapi ternyata ditempatkan di pos yang menurut saya di pos-pos yang tidak pas ya menurut saya. Mungkin itu saya ya. Baik Bang Wilson, ini sangat luar biasa sekali. Tentu Bang Wilson merumuskan beberapa catatan kritis ini membutuhkan waktu sehingga keluarlah catatan kritis beliau, dan tentu mudah-mudahan ini menjadi catatan kritis juga bagi wali kota dan wakil wali kota Bengkulu sehingga menjadi dasar juga untuk bahan evaluasi Bang ya. Saya terima kasih Bang atas waktunya. Mudah-mudahan dialog kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.